عيانا قد العلماء لإعلاء كلمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afil abdani wa shifaiha wa kulli absari wa biha wa qutil ajsadi wal arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan bedah kitab karya Al-Habib Muhammad Asad bin Shihab tentang biografi perjuangan Al-Allamah Muhammad Hashim Ash'ari. Sebelumnya tadi sudah diterangkan bahwa sepulang dari tanah suci Mekah, beliau berjuang melawan penjajahan dengan pedang putih, yaitu dengan ilmu pengetahuan, dengan mendidik, mencetak para ulama yang benar-benar ulama. Walaupun berapa kali dikerjain, dihalang, dihancurkan pondoknya oleh pihak penjajah, beliau tidak menyerah. Justru semakin diserang, beliau semakin semangat memperjuangkan jihad fi sabilillah. Nah, nanti berikutnya kita akan menjelaskan pertama tentang cita-cita beliau. Apa sih harapan besar beliau selama hidupnya di tengah kemiskinan, penjajahan, kesusahan hidup, suramnya masa depan. Kalau dilihat masa beliau tidak ada perjuangan. Cita-cita beliau. Yang kedua, latar belakang keluarga beliau dan lain-lain. Mari kita mulai dengan bersama-sama menghadiahkan Al-Fatihah pada beliau dan segenap pahlawan umat Islam, khususnya di Indonesia dan di seluruh penjuru alam semesta ini. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa atqaril muslimin wa a'lamihim fi Indonesia wa fi sairi buldanil muslimin ana khususan ila hadrati Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Al-Akbar Muhammad Hashim Ash'ari wa Al-Habib Muhammad Asad Shihab wa usulihima wa furu'ihima wa shaykhihima wa talamihima. Anallaha yarzuquna mahabbatahu wa ittiba'ahu zahiran wa batinan bi lutfin wa afiyah bi sirril Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala amaluhu, cita-cita besar beliau. Kana al-'allamatu ya'mulu, beliau para guru kita senantiasa berangan-angan, tapi angan-angannya beliau beda dengan kita. Angan-angan beliau itu benar-benar diperjuangkan. Kalau kita ngayal doang, ngelamun. Nah, beliau pernah berangan-angan apa?
ayyukawwina, ingin membentuk di Indonesia mujtama'an, sebuah organisasi masyarakat Islamiyah yang Islami, tutabbaku fihi, di dalamnya akan diterapkan al-ahkamu wa ta'alimul islamiyah, hukum dan ajaran-ajaran Islami. Ini cita-cita beliau, ingin membentuk masyarakat Islami. Wa li ajli dzalika, demi cita-cita demikian itu, bana al-ma'ahid wal madarisa, beliau membangun banyak sekali pondok pesantren dan madrasah. Wa tawassa'at a'malut tarbawiyatu tawassu'an kabira, dan aktivitas demi aktivitas akademik beliau, intelektual beliau semakin meluas dengan jangkauan yang lebih besar. Tsumma fakkara, kemudian beliau berpikir fi tauhidi taqatil ulama'i wa juhudihim, tentang upaya menyatukan kekuatan tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam, menyatukan perjuangan mereka. Gimana caranya? Fajama'ahum wa assasa lahum rawidatan tajma'uhum bismi jam'iyati Nahdlatul Ulama. Setelah berpikir, maka beliau mengumpulkan mereka dan mendeklarasikan sebuah ikatan organisasi yang dapat mengkompakkan mereka, menyatukan mereka dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi kebangkitan para alim ulama. Seolah-olah sebelum ada ini ulama ningdi, orang kita, orang semuanya bangkit, tapi alhamdulillahnya kebangkitan ini bersatu, satu komando, supaya kekuatannya lebih besar. Seperti ini satu macam kami pakai, tapi lamun wis jadi sapu, jadi si akeh kok kan nyapu dari sapu, sudah angel atau sudah sulit dipatah. Bataqdiran juhudihi untuk ibal alamatu ra'idan lil jam'iyyah, dan untuk mengapresiasi, menghargai perjuangan demi perjuangan Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari, akhirnya beliau dilantik, dipilih sebagai nahkoda organisasi tersebut, pemimpin organisasi tersebut. Walau tiba di Syekhil Akbari, dan diberi gelar apa? Asy-Syekhul Akbar, Maha Guru terbesar. Ini dulu jabatan tertinggi Nahdlatul Ulama itu Asy-Syekhul Akbar atau Ar-Rais Al-Akbar. Namun kemudian setelah beliau wafat diteruskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan syarat gelar tadi dirubah, bukan Ar-Raisul Akbar atau Asy-Syekhul Akbar, tapi apa? Ar-Raisul Am. Rais Am. Ini untuk menghargai dan membedakan generasi pertama dengan generasi berikutnya. Huna tawajjasat Holanda min hadhihi nasyaqati wal harakati ithra qiyami hadhihi jam'iyah.
Nah, di sini Belanda mulai merasakan banyaknya agenda-agenda pergerakan-pergerakan umat Islam setelah berdirinya organisasi ini. Ini juga kita sambil belajar kosakata Arab. Soalnya banyak sekali di sini kosakata Arab kontemporer, modern yang jarang kita temui di kitab-kitab putih. Kayak intro itu jarang kita temui menggunakan intro. Setelah biasanya bak dan bahasa-bahasa yang lainnya. Watak talu itu kan menjadi menyatu. Al ulama turbituhum binidhamin marsubin. Akhirnya dengan ini ulama semakin bisa menyatu dalam satu organisasi yang mengikat mereka semua dengan sistem yang tertulis, sistem yang lebih jelas. ADART, anggaran dasar rumah tangga yang lebih mantap, terperinci, terstruktur. Wa kana dzalika fi 'ami alf wa tis'umi'ah wa arba'ah wa 'ishrin Masihiyah. Peristiwa ini terjadi tahun 1924 Masehi. Tapi versi yang lebih masyhur, organisasi NU berdiri tahun 1926 Masehi. Wa badal walada maratan ukhra udhayyikus sayyidah maratan ukhra. Sekali lagi pihak Belanda mulai mengusik Tuan Muhammad Hashim Asy'ari, diusik lagi. Wa turaqibu harakatil ulama'i wa sakanatihim, dan pihak Belanda mengawasi setiap gerak-gerik dan diamnya para ulama. Di menengahi diamnya saja diperhatikan, apalagi mulai ada pergolakan, diperhatikan sama Belanda. Muraqabatan syadidatan, dengan pengawasan yang sangat ketat, sirron, baik sembunyi-sembunyi ada intelnya, wa alaniyatan maupun terang, diawasi terus. Hatta ta'arrada qaimuna minal bi amri hadhil jam'iyyah min jarra'i dzalika tahqiqi wa taftishi wal mudhayaqati marratan adidah, sehingga akhirnya para aktivis ulama yang menjalankan roda organisasi ini berapa kali mengalami pemeriksaan, interogasi, ya, disudutkan, dikucilkan, pokoknya aktivis. Bal wa ta'adda al-amru ila al-hajazi 'ala al-ba'd minhum, bahkan sebagian sampai pada tingkat diboikot, dipenjara, ditahan, ya, dengan tuduhan apa? Bituhmati mu'aradatihim lil hukumah asy-syar'iyyah Belanda, dengan tuduhan pemberontakan mereka terhadap pemerintahan syar'i versi Belanda. Wa idharatihim lil qalaili, dan dituduh juga mereka menyebabkan banyak keresahan di tengah-tengah masyarakat. Qalail itu qalail itu artinya apa? Keresahan, depresi, risau. Dia bapakan risaunya masyarakat. Masih ya ulama, ada ulama merisaukan masyarakat.
wa hatta al-muslimina 'ala al-muqawamah. Dengan tujuan lagi dia memotivasi umat Islam untuk melawan Belanda. Akhirnya ditangkap, ditahan hadis. Bagaimana tuduhan mempropaganda itu dengan cara apa? Binashril mafahimil islamiyyatil muta'assibah, dengan menebarkan ajaran-ajaran Islam yang radikal, yang fanatik. Tuduhannya begini. Wih radikal, tangkap. Wih pemberontak, tangkap. Wih ngacau-ngacaukan masyarakat, tangkap di padahal mereka itu adalah aktivis organisasi bijak ulama fi maqamatin ila ghairi dzalika ila tuhami, dengan cara mengumpulkan para alim ulama kantor dan lain sebagainya dari macam-macam tuduhan yang dibuat-buat oleh pihak Belanda. Walakin ulama istamarru fi a'malihim, meskipun banyak sebagian teman-temannya yang ditangkap, tapi ulama-ulama tetap aktif dalam menjalankan pengabdian demi pengabdian beliau. Tetap semakin hidup organisasi walam yahfalu bihadil aroqini wal mudayaqati dan mereka tidak memperdulikan rintangan-rintangan dan penyudutan ini. Bayangkan cita-cita besar satu orang Bayi Hasyim Asy'ari bisa menumbuhkan, menggerakkan banyak sekali ini orangnya nggak sembarangan lagi ulang. Jadi awalnya dari cita-cita bisa menggemparkan, menggulingkan penguasa kejam. Jadi jangan sampai meremehkan cita-cita. Kita cita-citanya apa? Yang mustahil nggak apa-apa. Asal kita teguh, insya Allah dikasih jalan oleh Yang Maha Kuasa. Al-ahdul jadid, era baru, new world. Lam tamdi tamaniyatu asyhurin faqat ala tilkal haditsatil mu'limah hatta u'idat abniyatul ma'hadi bisyaklin akbar wa awsa wa adkham wa amtan. Tidak lewat 8 bulan pasca peristiwa yang menyedihkan itu, yaitu peristiwa apa? Perobohan pondok pesantren Tebu Ireng oleh pihak Belanda. Belum lewat 8 bulan, bangunan-bangunan pondok pesantren Tebu Ireng berhasil kembali dibangun dengan bentuk yang lebih besar, lebih luas, lebih kokoh dan lebih kuat. Pengen di Belanda membus mati, pondok malah tambah tambah itu. Bahkan hadil haditsatu min jumlatil hawadits allati abraza syuhratal ma'hadi. Peristiwa ini juga merupakan bagian dari kejadian-kejadian yang menyebabkan semakin populernya pondok pesantren Tebu Ireng. Wa ja'alat lahu qiyaman kabiran fil mujtama'i, dan menjadikannya sebuah pengaruh yang besar, resistensi yang besar, memiliki pengaruhnya dalam tengah-tengah masyarakat. Wa kasabathu makanatun marmuqatun fil awsatil Indonesia, dan akhirnya pesantren
tempat yang dihormati di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kama aqad lil makhadi tabi'al jihadi, sebagaimana peristiwa ini telah memberikan ke pondok pesantren sebagai simbol perjuangan, simbol jihad. Ala athari dalika, akibat semakin disudutkan tapi semakin bangkit, ya, dihancurkan malah semakin dibangun lagi. Akhirnya apa? Taqatat tullabu min kulli hadabin wa sawbin bil i'ati. Akhirnya para pelajar semakin berdatangan dari segenap penjuru. Hadabin itu dataran tinggi, sawbin penjuru. Bil i'ati, ratusan, dengan lirtisyafil ilmi min hadzal ma'had. Mengapa mereka dari jauh-jauh menimba ilmu ke pondok tersebut? Lirtisyafil ilmi, demi meresap ilmu min hadzal ma'had, dari pondok ini. Ini beneran ini, termasuk minggu ini saya yang ini abayai tohir, abayai Abdul Latif Citoke, termasuk nenekku itu ibu ni mama, ibu mondok ini, putrine Bahasim Ash. Hatta balagha adadul tullabi fihi asyaratil uluf, sampai jumlah populasi santri saat itu mencapai ratusan ribu. Pas masa penjajahan santri ini ratusan ribu. Berkat apa? Berkat Belanda ngancurkan pondok. Wah, malah jadi kewalahan Belanda ini, kewalahan. Tsumma tawassa'al ma'hadu tawassu'an kabira. Karena banyak santri, akhirnya pondok pun mengalami perluasan yang sangat besar. Bijani bima yamtazu bihi min mawqi'ihil mumtaz. Selain itu juga ada keistimewaan lain dari pondok pesantren Tebu Ireng, yaitu letak geografisnya yang spesial. Di mana? Fi dhahiyatin min dhawahi Jombang al-Khadra, terletak di satu desa dari desa-desa Jombang yang indah asri, yang hijau. Bainal miyahi wal anhari, di tengah-tengah antara sumber-sumber mata air dengan sungai-sungai. Wa qariril miyahil musabati minal jadawiri minal uyuti wal manazili. Terus berdesirnya air-air tersebut yang mengalir dari anak-anak sungai menuju depan rumah-rumah. Dia artinya sungai-sungai sekian. Sungai-sungai sekian harus kecampuran apa? Sampah, limbah, itu sudah indah lagi. Bagian masih indah. Wa tuhitu bihi arwabi wa tilal al-mali'ah bil asjari wal zuhuri wal wurud. Pondok itu dikelilingi pegunungan-pegunungan, anak-anak bukit yang dipenuhi dengan pohon-pohonan, bunga-bunga, mawar-mawar. Wa fi jawin abakin itu harum segar, hadiin, dan dalam suasana cuaca iklim yang segar, harum, angin sepoi-sepoi, hadi tenang. Ba'idin an dawa'il muduni, jauh dari bau-bau itu hiruk pikuk perkotaan. Wa sokhabiha,
dan kegelapannya, wabaan ya, dan kamuflasenya hiburan-hiburan perkotaan itu ya, jauh dari demikian tadi pelosok pedesaan. Kullu dzalika mimma yadfa'u taliban al-ittijahi binasyatin nahwa durusihi. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki pondok tadi di antara lain alasan yang mendorong santri agar lebih fokus semangat mengaji pelajarannya nyaman. Yuk kayak gini lah, kalau gini ya, mudah-mudahan nyaman ya. Cuma harus ada apa? Jalan taman. Jadi nyaman soalnya. Terus bagaimana kurikulum pondok pesantren saat masa hidup Al-Mukarram Al-Mujahid Abdul Syekh Asy'ari, bahwa uslubut ta'limi wa darsi fi hadzal ma'hadi mabniun ala ittijahaini. Kurikulum pelajaran pondok di Pondok Tebu Ireng itu dibangun atas dua jurusan. Al-awwalul ittijahud diniyul mahd. Jurusan pertama adalah apa? Pelajaran agama murni. Dia kitab-kitab penipuan mah sama dengan kita ini. Tapi ya kitabnya dari yang terkecil ya, yang tetap beri Fathul Qorib sampai yang terbesar tafsir Al-Qadim karya guru beliau Hashim ini Muhammad Nawawi Banten, sampai kitab Sahih Bukhari. Wa yashmulu hadzal ittijahu kulliyati syari'ati wa usulid dini wal qada wa ghairiha. Jurusan ini meliputi kuliah-kuliah syariah, kuliah usuluddin, kuliah perhakiman, wa ghairiha dan selainnya. Wa tadil ittijah al-ilmiyul 'am. Jurusan awan umum, wa yashmalu furu' al-handasati wa yashmulu furu' al-handasati wal jabri wa ghairiha, meliputi cabang-cabang arsitektur, agronomi, ilmu pertanian, wal jabri ilmu aljabar, matematika, algoritma dan sebagainya, wa ghairiha dan sebagainya. Jadi pondok itu tidak hanya tempat menimba ilmu pengetahuan dan agama, tapi juga sedikit banyak mengaji ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum itu karena apa? Menunjang kehidupan sehari-hari. Ya, itu juga fardu ain, fardu kifayah, lamun dosa kan? Mudah-mudahan pondok-pondok yang lain juga bisa meniru zamannya Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal di masa penjajahan sudah diajari ilmu pengetahuan umum. Nah, pertanyaan besar, kenapa sekarang pondok-pondok yang di pelosok juga antipati dengan ilmu umum? Itu pertanyaan. Ya, tapi semuanya memiliki kelebihan masing-masing, tidak bisa diseragamkan. Pondok pesantren itu termasuk lembaga pendidikan yang masih pelik, misterius, sulit, tapi berjasanya luar biasa. Usratuhu, latar belakang keluarga Mbah Hasyim Asy'ari. Yantasibul alamatu Muhammad Hasyim Asy'ari min jihati walidihi ila usrati Ali Syaiban al-munhadirina min sulalati du'atil Arab. Nasab Mbah Hasyim Asy'ari dari arah ayahnya itu sampai ke keluarga Bani Syaibah,
yaitu keturunan para dai asal Arab yang sudah Islam. Alladzina ja'u, mereka yang datang di Asia Selatan ini pada abad ke-4 Hijriah, fil qarnil hijri. Mereka datang di nasional Islam untuk menyebarkan agama Islam di Janubi Asia, di selatannya Asia. Wa assasu marakiza Islamiyah katsira, dan mereka berhasil mendirikan pusat-pusat kajian Islam, pusat-pusat pendidikan Islam, pusat-pusat bagaimana mengislamkan orang-orang masyarakat sekitar. Banyak sekali, sampai akhirnya wasalqona al-islamiyah al-ma'rufah wasalqona al-'alamat. Sampai akhirnya mereka juga berhasil mendirikan kerajaan Islam yang dikenal dengan kerajaan Ali Adamat. Yang di antara lainnya Adamat ini gelar pertama yang diberi oleh Raja Naisabur India kepada As-Sayyid Al-Habib Abdul Malik Adamat Khan. Abdul Malik Adamat Khan, beliau itu datang dari Hadramaut, putra dari Amir Fakih Al-Qadam Alamin bin Muhammad Sahibu Hirmah. Itu ditarik makanya. Ayahnya Abdul Malik ditarik. Alhamdulillah itu datuk nenek moyangnya Wali Songo. Nah ini beliau dari wahum yantasimuna wa yantamuna ila Imam Ja'far As-Shadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Ini otomatis keluarga Adamat Khan ini memiliki nasab sampai Imam Ja'far As-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir, terus sampai Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, Mbah Hasyim Asy'ari ini juga seorang keturunan Nabi. Ya, dari pertama dari Sunan Giri, kemudian ke Adamat Khan ini, kemudian ke Imam Ja'far As-Shadiq sampai ke Sayyidina Husain. Nah itu dari nasab ayah. Wa amma min jihati ummihi, adapun nasab gen dari ibunya, fayantasibu ilal Malik Brawijaya. Ujung nasabnya ke siapa? Raja Brawijaya. Raja Pulau Jawa, Jazirah Jawa, Pulau Jawa, yaitu Raja apa? Raja Majapahit. Wa inna intisabahu ila usrati alil baiti bahwa ma'ruf. Jadi nasab Mbah Hasyim Asy'ari nyampe ke keluarga Rasulullah SAW itu sudah dikenal. Pada saat umat kurun, nasab beliau itu tercatat di kutubi wal mu'allafati, di kedalaman kitab-kitab dan karangan-karangan tentang nasab. Wa mahfudun, dan terjaga di maktabil ansari, di kantor khusus nasab, wa bi idarati nuqaba'is sadati wal asyraf, dan dijaga, diatur oleh pimpinan-pimpinan keturunan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Sadan itu keturunan Sayyidina Husain, Ashraf Syahid itu keturunan Sayyidina Hasan. Tapi tidak mesti, cuma ini konotasinya begitu. Jadi diakui juga oleh Robitoh Alawiyah yang menjaga mencatat nasab keluarga Ahlul Bait Indonesia. Yang paling kredibel itu Robitoh Alawiyah. Dan ini juga penulis ini punya saudara namanya Al-Habib Dia Syihab atau Dia Syihab.
Habib Dia Syahab itu ahli nasab, ahli nasab. Ya, pengurus utama Ramadan Alawiyah pada zaman ini juga sama. Zaman 40, 50, 60, 70-an lah sekitar itu. Bahkan beliau juga mentaklik kitab Syamsul Dhahirah tentang nasab-nasab Al-Faqih Al-Muqaddam dengan Amil Faqih Al-Muqaddam. Terus terakhir ya, hayatuhu. Hayatuhu, kehidupan beliau. Yafidu ilaihi yaumiyan, setiap hari beliau dikunjungi wufudun, tamu-tamu min jami'i juzuri Indonesia, dari segenap pulau-pulau Indonesia. Tidak hanya Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Fayukhassisu lahu waqtan, karena banyaknya tamu akhirnya beliau mengkhususkan waktu listiqbalihim, untuk menyambut tamu-tamu tersebut, yaitu di kapan waktunya? Ba'da sholatil asri wa ba'da sholatil isya'i, setelah sholat asar dan setelah sholat maghrib. Bahkan al-umur yastashirunahu fi katsirin minal umur al-mustaqsiyatil halqu atau al-hilqu. Biasanya tamu-tamu itu meminta pendapat kepada Hasyim Asy'ari dalam banyak sekali masalah yang sulit dipecahkan. Al-mustaqsiyah sulit, al-hilqu dipecahkan, sulit mencari solusi. Wa yujibu alaihim wa yuhillu lahum al-masyakkil. Setelah mendengar problemnya, masalah yang sulit itu, akhirnya Hasyim Asy'ari selalu bisa menjawab mereka dan memecahkan masalah-masalah mereka. Aw yuftihim, atau kadang beliau juga memberi fatwa kepada mereka fi masyakila istashkalu fiha, di permasalahan-permasalahan agama yang mereka tanyakan kepada diri mereka, juga kesulitan masalahnya diajukan kepada beliau, akhirnya beliau memberi fatwa. Wal alama Muhammad Hasyim Asy'ari yatakallamu al-lughah al-arabiyyah bi talaqatin. Bahyai Hasyim Asy'ari juga dapat berbicara bahasa Arab bi talaqatin, dengan spontan, saking lancar, dengan lancar, banyak, kalau spontan banyak lancar. Wa khatibun misqa'un mufawwahun, beliau seorang penceramah misqa'un, yang fasih, lantang suaranya, mufawwahun, yang lancar bicaranya, yang seorang orator terpulung. Wa aidan minal udaba'i al-barizin al-ma'rufin, beliau juga termasuk sastrawan Arab yang terkenal sekali. Yaqulu syi'ra fi 'iddati munasabatin, dalam berbagai kesempatan acara beliau menyelipkan syair. Walau majmu'atu qasaid mutawwalah, beliau juga punya kumpulan kasidah-kasidah yang sangat panjang. Dari mana kasidah ini? Minal lati kana yukiha bi nafsihi fi mawaqif katsira, dari acara-acara yang dimana beliau sebagai pembicaranya. Kama anna lahu mu'allafatin fil adabi wal fiqhi wa ilmi ijtima', sebagaimana beliau juga memiliki karya-karya dalam bidang ilmu sastra, bidang fikih, dan bidang ilmu sosial. Walau arabun fi siyasati wal muqawamati, beliau memiliki pendapat-pendapat dalam catur perpolitikan pada masa penjajahan itu, dan juga pendapat-pendapat bagaimana melawan secara halus penjajahan, baik saat masa Hollandia, Belanda, maupun masa Jepang, sampai ke masa agresi militer pertama.
Walau aidan majmu'atu fatawa. Beliau juga punya kompilan buku kumpulan fatwa-fatwa beliau. Wa julluha lam tutba'. Cuma sebagian besar fatwa beliau sampai masanya Muhammad Hasan Syihab, sebagian besar fatwa beliau belum tercetak, belum dicetak. Wa tarikhu hayatihi malimun bil jihadi fi sabili waqtihi. Singkatnya, sejarah kehidupan Muhammad Hasyim Asy'ari dipenuhi dengan gelora perjuangan jihad demi memerdekakan tanah airnya, demi mensejahterakan tanah airnya di jalan kebaikan tanah air. Wa muqawamatihi wa muqawamatuhu ma'rufatun biddal ihtilalil ghalati qawlan wa amalan. Perlawanan beliau sangat terkenal melawan arus penjajahan Belanda. Perlawanan tersebut baik secara tulisan maupun ucapan maupun amaliyahnya, pengabdiannya. Asbaro aidat fatawi didda Belanda. Beliau berani mengeluarkan fatwa-fatwa menentang Belanda. Minha tahrimuhu 'ala muslimina at-ta'awunu ma'al Holandiyin bi ayyi syaklin al-ashkal. Di antara fatwa beliau adalah beliau mengharamkan menolong Belanda dalam bentuk apapun. Jadi beliau menggerakkan sikap apa? Non kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda dalam bentuk apapun. Ya. Sampai apa? Sampai beliau memberi fatwa pakai dasi itu haram karena serupa dengan penjajah. Itu zamannya penjajah mungkin kalau sekiannya. Wa harrama qabula wastilama ayat musa'adah min Holanda. Beliau juga mengharapkan menerima donasi bantuan dari Belanda. Belanda bantu penelitian. Oleh diterima. Haram. Ayat kanat sifatul musa'adah. Apapun motif bantuan tersebut. Juga haram. Ya. Wasdaro fatwa fi wujubi muqawamatil Holandiyin. Dan beliau juga memberi fatwa wajib melawan Belanda. Wa kana li fatwahu as-sada atau as-sudal azim fi jami'il awsat. Fatwa ini mendapatkan banyak dukungan sangat besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan dunia. Karena al-qaidul a'la lil quwatil muslimah al-Indonesia al-Jenderal Sudirman wal qaidul lahir Bung Tomo wa ghayru man lahum silah mubasyarah bil alamah. Panglima tertinggi kekuatan militer Indonesia Jenderal Sudirman dan komandan revolusi Bung Tomo dan tokoh-tokoh lainnya memiliki hubungan yang langsung yang sangat erat dengan Bahdai Hasyim Asy'ari. Wa yantasabuna bi nasarihi, dan mereka selalu meminta nasihat. Wa yastanihuna bi ara'ihi wa afkarihi, dan mereka benar-benar tercerahkan. Mereka benar-benar tercerahkan dengan pendapat dan pemikiran Hasyim Asy'ari. Meminta pencerahan lewat pemikiran dan pendapat Hasyim Asy'ari. Ketika dikasih pemikiran beliau, pendapat beliau, mereka tercerahkan. Ini sangat menunjukkan bahwa Hasyim Asy'ari itu wawasannya luas, jaringannya luas, kedalaman ilmunya juga luas.
Tidak hanya fikih, hadis, enggak, politik, sosial. Terus lagi, wa min fatawi allati ash'aratna wa tawrati, di antara fatwa-fatwa beliau yang menyalakan api revolusi, wa za'za'at arkanat isti'maril Holandi, dan fatwa yang telah merontokkan, ya, menggulingkan, merusak pondasi-pondasi penjajahan Belanda. Fatwanya kayak gimana? I'lamuhu al-wujubil jihadi bil quwwati fi aqdil istiqlali minal mustaqirin. Resolusi beliau akan wajibnya jihad dengan kuat, dengan senjata, demi mengambil kembali kemerdekaan dari para penjajah. Kita kenal dengan resolusi jihad. Beliau keluarkan tanggal 28 Oktober. Terjadilah perlawanan luar biasa. Akhirnya puncaknya kapan? 10 November. Labba asy-syabab bida'ahu, para pemuda menyambut panggilan Hasyim Asy'ari, panggilan siapa? Jihad. Aja dijajah tadi. Jihad walaupun dengan gak turun. Wa tasabaqu bil qulufi litatawwu'i wal intimami ila fayatil mujahidin. Dan para pemuda itu berlomba-lomba dengan membawa ribuan, hanya karena sukarela, wanita, dan demi bergabung ke pasukan besar para mujahid. Fayatil itu pasukan besar. Was tushhida al-ulufu minhum, meskipun akhirnya ribuan juga yang meninggal mati syahid. Atau di sini sebelum perang, ribuan dari mereka itu siap mencari mati syahid. Itu bisa juga wastasyhada. Kalau wastasyhada, ribuan itu siap mencari meninggal dalam keadaan syahid. Qadaw nahbahum fi sabilillah wa liwajhillah. Mereka, ya, menghabiskan ajal mereka, memutuskan ajal mereka dalam menegakkan jalan Allah dan demi meraih ridha Allah. Ribuan kita. Tapi apa kenyataannya? Wasakata tarihu walam yadkur anhu syai'an. Namun sejarah diam, sama sekali sedikit pun tidak menyebutkan peran mereka. Menyambut jihad, menyambut panggilan resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Peran Hasyim Asy'ari didiamkan oleh sejarah. Tapi walakinnal haqiqah allati la mariyata fiha, namun hakikat yang tidak diragukan lagi, annal istiqlala lam yakun ala illa ala kafihim. Kemerdekaan Indonesia yang sejati tidak mungkin tegak kecuali di atas pengorbanan mereka, di atas undang mereka. Walam yukarris illa bi arwahi haula'il mujahidinal muslimin, dan tidak akan mewujud kecuali berkah arwahnya para mujahidin muslim. Wa indama tawarrata Holanda fil harbil alamiyah ats-tsaniyah, ketika Belanda mengalami kesulitan pada perang dunia yang kedua, talabat minal Andalusiyyin al-iltihaq bil jayshil Holandi, pemerintah Belanda minta ke penduduk Indonesia agar ikut bersama
pasukan Belanda. Ngapain? Bihujjatil difa'i an Indonesia, dengan alasan membela Indonesia. Diddal aduwil yadanil ghos, melawan musuh Jepang yang akan mengambil alih Indonesia. Ini ada qala al-allamah Muhammad Hashim Asy'ari wa tasadda marratan ukhra wa asdara fil harb fatwa syahirah bi tahrim al-iltihaq bil jaysh al-holandi aw at-ta'awun bi ayati suratin kanat ma'hu. Ketika Belanda minta menyerukan agar masyarakat kita ikut berperang melawan Belanda, melawan Jepang, saat itu berdiri tegak Hashim Asy'ari dan sekali lagi tasodda, melawan, mencoba, dan berani seketika itu juga mengeluarkan beliau yang populer tentang tahrimil iltihaqi bil jayshil holandi, haram hukumnya ikut-ikutan pasukan Belanda, awil ta'awun, atau haram bekerja sama di ayat surat kanat ma'ruf, dengan apapun bentuk kerjasamanya haram, boleh non kooperatif. Wa kada fasyarat Holanda fi mas'aha wa ma labitat anistaslamat lil quwwatil yamaniyah al-ghaziyah fi syahri Maris 1942 Masehi. Dan begitulah akhirnya Belanda gagal dalam usaha mempertahankan Indonesia, dan akhirnya mereka menyerahkan Indonesia ini kekuatan ke pihak militer Jepang pada bulan Mei, Maris itu Mei, Maris Mei ya, Maris itu Mei tahun 1942 Masehi. Kata Profesor Atok, namun dengan salah mendarati pertama di pasukan Jepang. Di mana pasukan Jepang pertama mendarat di Indonesia atau di Pulau Jawa? Di mana kawan? Oh, di Bojonegoro. Di pelabuhan Bojonegoro. Jadi maning-maning pertama wilayah Pulau Jawa yang dijajah adalah Banten oleh Belanda. Begitu juga Jepang. Wallahu a'lam bishawab. Kedepannya nanti tentang apa? Penjajahan Jepang dan bagaimana Hashim Asy'ari menyikapinya. Mari kita tutup dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.